hutang selain sekutu dan melunasi hutang sekutu. Jadi kan sekutu mempunyai hak di dalam persekutuan itu, haknya adalah modal dan ada hutang. Nah, kalau ada hutang kepada sekutu, maka yang harus dilunasi terlebih dahulu adalah hutangnya, baru kemudian sisa kas diberikan kepada masing-masing sekutu atas hak modal sekutu tersebut. Kemudian membagi sisa kas yang masih ada. Yang terakhir, sisa kas dikembalikan kepada masing-masing sekutu ya setelah hutang dilunasi. Oke. Ada dua jenis likuidasi sekaligus dan likuidasi bertahap. Likuidasi sekaligus ini juga disebut sebagai likuidasi sederhana atau tunggal. Oke, kita ke sini langsung ke likuidasi sederhana atau likuidasi sekaligus. Langsung saja ya. Ada 5 kemungkinan semua saldonya sekutu itu positif. Kemudian yang kedua, sekutu modalnya saldonya negatif tetapi dapat ditutup dengan utang kepada sekutu yang bersangkutan. Yang kedua, sekutu modalnya negatif tapi tidak dapat ditutup dengan utang piutang sekutu yang bersangkutan. Dan yang keempat, ada sekutu yang modalnya negatif tapi sekutu menyetor modal sekutu yang harus menyetor modal secara pribadi dalam keadaan tidak mampu. Dan yang kelima, kas yang ada tidak cukup untuk melunasi utang kepada pihak ketiga. Yang pertama, kalau sekutu itu semua saldonya bernilai positif, apabila setelah realisasi saldo modal semua sekutu adalah positif, maka semua sekutu akan menerima bagian kas. Dalam keadaan seperti ini, masing-masing sekutu akan menerima bagian kas sebesar saldo modal bersih sekutu yang bersangkutan. Misalnya ini ada persekutuan ABCD, pembagian laba ruginya rasionya adalah 15, 20, 35, dan 30. Pada awal tahun 2001, persekutuan tersebut bersepakat untuk dilikuidasi. Neraca persekutuan 31 Desember adalah ini ya, ada aktiva dan ada pasiva di mana totalnya masing-masing adalah 300 juta. Kemudian dalam likuidasi tersebut semua aktiva non-kas dapat direalisasi bersih sebesar 235 juta. Semua utang dilunasi dan sisa kas yang ada dibagikan kepada para sekutu. Jadi aktiva non-kasnya tadi ada 300 juta dikurangi 25 juta. Berarti ada 275 juta aktiva non-kasnya. Tetapi di sini terrealisasi adalah 235 juta. Gitu ya. Nah, di sini kita kalkulasikan besarnya rugi realisasi jumlahnya aktiva non-kas adalah 275, ini diambilkan dari neraca. Kemudian realisasinya adalah 235 sehingga ini ada rugi realisasi sebesar 40 juta. Nah, tadi kita bahas sebelumnya bahwa jika terjadi kerugian realisasi maka ini harus dibagi kepada masing-masing sekutu, dibagi sesuai dengan rasio pembagian laba rugi ini. Sehingga masing-masing ABCD menanggung kerugian 15%, kalikan 40 juta dan seterusnya. Ya. Pencatatan yang diperlukan yaitu yang pertama adalah mencatat realisasi aktiva non-kas atau hasil penjualan aktiva non-kas. Aktiva non-kasnya adalah piutang dagang, persediaan, dan aktiva tetap. Ini semua yang dimiliki oleh persekutuan ini, ya bisa dilihat di neraca selain kas. Kemudian ini dicatat menghapus aktiva non-kas itu sesuai dengan nilai bukunya. Kemudian kas yang diterima adalah sebesar 235 dan sisanya adalah kerugian masing-masing sekutu yang ditanggung oleh masing-masing sekutu dengan cara mengurangi modal masing-masing sekutu. Oke. Kemudian yang kedua, melunasi utang kepada pihak ketiga. Pihak ketiga tadi utangnya adalah, kita lihat ke sini ya, pihak ketiga utangnya adalah 90 juta, sehingga ini yang dilunasi terlebih dahulu. Yaitu utang dagang
dihapus 90 juta pada kas sebesar 90 juta. Yang ketiga adalah mencatat pembagian kas, ya, karena sudah selesai semua kewajiban kepada pihak ketiga, maka yang dilakukan adalah melunasi kas. Nah, sini ini bisa dilihat. Oh, sorry, bukan ini. Saya membuka yang laporan likuidasi contoh 1 PPT dibuka di contoh 1, sheet contoh 1. Apakah bisa terlihat? Excel saya membuka Excel ini terlihat? Terlihat, Bu. Baik. Oke. Nah, perhitungannya adalah seperti ini. Jadi sebelum realisasi ini diambilkan dari neraca. Ya, diambilkan dari neraca. Ada kas, ada aktiva non kas. Di sini aktiva non kas tidak dirinci, ya, tidak dirinci satu persatu. Kemudian pasifanya ada utang dagang, ada utang A, kemudian modal ABCD. Nah, realisasinya adalah dengan menerima kas sebesar 235. Ini kita ke sini ya, ke A8. Ada realisasi kas, menerima kas sebesar 235 itu untuk menjual semua aktiva non kas. Berarti aktiva non kas kita kurangi, ya, kita kurangi atau kita hapus sebesar 235 sesuai dengan yang nilai buku yang ada. Kemudian ada kerugian realisasi yang ditanggung oleh masing-masing sekutu mengurangi modal masing-masing sekutu sebesar 40 juta dikalikan rasio pembagian laba rugi masing-masing sekutu. Kemudian terdapat saldo setelah realisasi dan tahap kedua adalah melunasi hutang kepada pihak ketiga. Melunasi hutang berarti mengurangi kas dan menghapus utang dagang, sehingga saldonya setelah pelunasan utang adalah ini. Dan ini ada kas sebesar 170. 170 ini adalah untuk dibagikan kepada semua sekutu. Nah, ini dilalah semuanya pas, ada utang A, ada modal A, B, C, D, semuanya pas ya, semuanya pas dibagi kepada masing-masing sekutu. Ini contoh satu yang masih sangat sederhana. Ada pertanyaan sampai di sini? Masih mudah ya? Insya Allah nanti mudah terus kok. Nah, kalau persekutuan ini tidak memiliki kewajiban kepada pihak luar untuk melaporkan operasinya, tentu mereka tidak memiliki kewajiban untuk membuat laporan likuidasi ini, gitu ya. Tapi karena mungkin ada pihak lain yang membutuhkan informasi ini, maka laporan likuidasi harus dibuat. Nah, seperti inilah bentuk laporan likuidasi untuk persekutuan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita ke contoh selanjutnya. Ke yang kedua. Yang kedua, ada sekutu yang modalnya bersaldo negatif. Akan tetapi meskipun saldonya negatif, itu masih bisa ditutup dengan utang sekutu yang bersangkutan. Jadi persekutuan memiliki utang kepada sekutu yang saldo modalnya negatif tersebut. Ya, ini terjadi apabila rugi realisasi cukup besar yang dapat menyebabkan saldo sekutu, salah satu sekutu itu negatif atau defisit sesudah realisasi. Nah, jika itu terjadi, maka itu bisa ditutup dengan hutang sekutu tersebut atau hutang persekutuan kepada sekutu tersebut. Contohnya adalah sama seperti tadi, kasus persekutuan ABCD yang dilikuidasi dengan
seluruh aktiva non-kas hanya dapat direalisasi sebesar 135 juta saja. Nah, kita ke catatannya dulu, jurnalnya dulu. Yang pertama, kita mencatat dan mengakui adanya rugi realisasi. Pertama mencatat penerimaan kas sebesar 135 juta. Dari mana? Ini dari penjualan aktiva non-kas. Ini ya, aktiva non-kasnya ada persediaan, ada piutang, dan ada aktiva tetap, itu dijual seharga 135 juta. Padahal nilai bukunya tadi adalah 275 juta. Gitu kan? Nah, sehingga di sini kas yang diterima adalah 135 juta, yang dihapus aktiva non-kasnya sebesar nilai bukunya 275 juta, sehingga sisanya rugi realisasinya itu dibagi kepada masing-masing sekutu mengurangi modal masing-masing sekutu. Ya, mengurangi modal masing-masing sekutu. Perhitungannya bagaimana? Perhitungannya adalah 275 juta dikurangi 135 juta. Ada nggak sih? Oh, ini ada. Ini ya, 275 dikurangi 135, ada rugi realisasi 140 juta. 140 juta tadi dibagi kepada A, B, C, D mengurangi masing-masing modalnya. A 15% kali 140 juta, ini salah ya, bukan 21 juta 800 tetapi 21 juta. Ini 0. Nah, typo. Begitu seterusnya sehingga ini mengurangi modal A, B, C, D. Ini untuk mengakui rugi realisasi dengan mengurangkan modal A, B, C, D. Sesuai dengan rugi yang ditanggung masing-masing sekutu. Kemudian yang kedua adalah melunasi piutang kepada pihak ketiga. Jadi yang kedua tadi melunasi piutang, melunasi utang, utangnya ada 90 juta, 90 juta mengurangi kas 90 juta. Yang ketiga, mentransfer utang kepada A ke modal A yang defisit. Loh, kok tahu kalau defisit dari mana? Mari kita cek, ada di kalkulasinya, yaitu ada di kok stop share. Sorry. Mana nih? Bentar. Bentar, ini kok saya malah. Nah, ini dia. Nah, ini kedua. Ya, kita lihat di sini perhitungannya. Oke. Sebelum realisasi ini adalah dari neraca, kemudian realisasi yaitu menerima 135 juta untuk menjual aktiva non-kas yang mempunyai nilai buku sebesar 275. Sehingga aktiva non-kas 275 dihapus, diterima kas 135 juta, sehingga sisanya 140 juta mengurangi modal masing-masing sekutu, yaitu 140 juta dikalikan dengan 15%, 20%, 35%, dan 30%. Ini adalah saldo setelah realisasi. Nah, saldo setelah realisasi itu ada yang -1. Yang -1 itu yang modal A ini. Ya, modal A minus akibat menanggung rugi realisasi. Yang semula modalnya adalah 20 juta, menanggung kerugian realisasi 21 juta,
maka dia saldonya modal minus atau defisit sebesar 1 juta. Nah, modal A ini, si A ini memiliki hak kepada persekutuan berupa utang persekutuan kepada A, yaitu 13 juta. Sehingga dia masih memiliki hak di persekutuan itu untuk bisa ditutup di modalnya yang defisit. Ya. Setelah pelunasan tahap pertama kan melunasi utang ya, melunasi utang sudah selesai, kasnya berkurang sebesar 90 juta, masih 70 juta, utangnya menjadi 0, dihapuskan. Terus yang ketiga adalah menutup defisit A dengan utang A. Ya, sehingga mengurangi utang A untuk dimasukkan ke modalnya A. Ya, sehingga jurnalnya adalah mana tadi? Sorry. Jurnalnya adalah menghapus utang A sebesar kok 7 juta. Ini kemana ini? Utang A debit, modal A kredit sebesar 1 juta. Yang keempat adalah mencatat pembagian kas yang masih tersisa, yaitu 70 juta tadi kepada masing-masing sekutu, termasuk memberikan menutup utangnya si A. Yaitu seperti ini, pembayaran kas, kasnya debit 70 juta, kemudian utang A dihapuskan 12 juta dan modal kasnya kredit ya, kemudian utang, modal B, modal C, dan modal D masing-masing di debit. Begitulah untuk likuidasi kemungkinan yang kedua. Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa dipahami? Masih ya, mudah ya. Alhamdulillah. Yang ketiga, ada sekutu yang modalnya negatif tapi tidak bisa ditutup dengan utang piutang sekutu yang bersangkutan. Contohnya 95 juta realisasinya. Semua sekutu dalam keadaan mampu. Ya, semua sekutu dalam keadaan mampu. Langsung saja dilihat di laporan likuidasinya. Nah, di sini saya besarkan dulu. Realisasinya adalah 95 juta untuk menjual aktiva non-kas sebesar 275 juta. Ya, sehingga ada kerugian sebesar 275 sebesar 180 ya, sebesar 180. Nah, 180 tadi ditanggung oleh masing-masing sekutu yaitu A, B, C, D sesuai dengan rasio pembagian modal. Ya, si A 180 kalikan 15%, B 180 kali 20% dan seterusnya. Kedua, setelah tahap realisasi, tahap yang kedua adalah melunasi utang kepada pihak ketiga, yaitu mengurangi kas dan menghapus utang. Ketiga, menutup defisit A dengan utang A. Karena di sini ada defisit, ya, A-nya ada defisit sebesar 7 juta karena menutup rugi realisasi. Ada menutup rugi realisasi dari A 27 juta, padahal dia punya 20 juta saja modalnya, sehingga ada defisit sebesar 7 juta, tapi dia masih memiliki hak sebesar 13 juta berupa utang persekutuan kepada A. Sehingga ini ditutup, mengurangi utang A dan memberikan modal kepada mentransfer ke modalnya si A. Kemudian yang ketiga adalah pembagian kas. Pembagian kasnya ada 30 juta ini. Ya, 30 juta ini 30 juta dibagi kepada masing-masing sekutu sebesar, nah ini dari mana ini 52, 19 ini dari mana? Dari sini. Ya. Tadi ada saldo sebelum pembayaran, kita balik ke sini ya. Saldo sebelum pembayaran ini adalah sebesar saldo modal ya, 4 miliknya B minus, 7 miliknya C, dan D sebesar
21 juta. Seperti ini ya. Ini adalah saldo sebelum pembayaran, saldo modal. Bisa diterima ya, saya balik ke sini. Ini untuk perhitungan yang ini. Perhitungan yang ini adalah dari sini. Dapatnya dari mana? Dapatnya adalah dari yang pertama, saldo sebelum adanya pembagian kas. Saldo sebelum pembagian kas itu yang ini. Ini saldo sebelum pembagian kas yang hijau ini. Sorry, ini enggak. Ya, saldo sebelum pembagian kas yaitu 4 juta minus B, modal C 7 juta dan 21 juta modal D. Oke. Kemudian saldo utang kepada sekutu ada 6 juta. Ini utangnya A. Kemudian sehingga haknya anggota atau hak semua sekutu adalah A 6 juta berupa modal, B minus 4 juta, C 7 juta, dan D 21 juta. Nah ini B ini kan defisit, ya B ini defisit. Defisit ini seolah-olah dibagikan kepada masing-masing sekutu, ya seolah-olah dibagikan kepada masing-masing sekutu. Meskipun nanti B itu bisa melunasi utangnya dengan menyetorkan kas, tetapi di sini dihitungkan seolah-olah ini perhitungan defisit ini diberikan kepada masing-masing sekutu atau ditanggung oleh masing-masing sekutu dengan cara bagaimana proporsi atau rasio pembagian laba rugi. Rasio pembagian laba rugi dikalikan dengan defisitnya B. Sehingga A menanggung minus 750, B 1.750, dan D 1.500. Sehingga ini adalah pembayaran kas yang diterima oleh masing-masing sekutu. Ini ya, kasnya yang diterima oleh masing-masing sekutu. Sehingga saldo setelah pembagian kas ada ini, saldo setelah pembagian kas ada ini. Dan di sini masih minus, yang punya minus ada B sebesar 4 juta, kemudian B menyetorkan kas sebesar 4 juta, sehingga persekutuan menerima 4 juta kas, dan memberikan atau mencatatkan ini di modal B kredit, sehingga modal B menjadi 0. Dan saldo kas ini dibagikan kepada masing-masing sekutu untuk hak masing-masing sekutu yang masih ada di dalam persekutuan. Sehingga kemudian sisanya menjadi 0. Ini adalah kalkulasi pencatatan jurnalnya. Oke. Iya. Catatannya, apabila setoran kas B tersebut langsung kepada sekutu yang lain, maka akan dicatat seperti ini, di mana jurnal nomor 5 dan nomor 6 tidak diperlukan. Nomor 5 dan nomor 6 ini tidak diperlukan, tetapi langsung dari dari B kepada masing-masing sekutu. Kemudian yang keempat, sekutu modalnya bersaldo negatif, tapi sekutu yang harus menyetor modal secara pribadi dalam keadaan tidak mampu. Jadi kasusnya sama seperti tadi, tetapi B secara pribadi tidak mampu. Ya, B secara pribadi tidak mampu. Kita ke laporan likuidasi yang contoh 4, yang file laporan likuidasi. Ya, ini sama, kasusnya sama, sebelum realisasi ini dari neraca, kemudian realisasinya adalah 90 juta, tetapi B tidak mampu, ya, B tidak mampu. Di sini
Realisasi 95 juta untuk penjualan aktiva non-kas sebesar 275 juta, sehingga ada kerugian sebesar 180 juta yang ditanggung oleh masing-masing sekutu, mengurangi modal masing-masing sekutu, sehingga saldo setelah realisasi adalah seperti ini. Tahap kedua adalah melunasi utang kepada pihak ketiga, sehingga saldo setelah pelunasan utang adalah seperti ini. Ada dua yang memiliki saldo modal negatif atau defisit, yaitu modal A sebesar minus 7 juta dan modal B sebesar minus 4 juta atau defisit 7 juta dan 4 juta. Untuk A itu masih punya hak, yaitu utang A atau utang persekutuan kepada A sebesar 13 juta, sehingga masih bisa ditutup dengan utang. Ya, masih bisa ditutup dengan utang sehingga saldonya adalah 0. Ini kemudian menutup defisitnya B. Nah, defisitnya B ini ditutup kepada masing-masing sekutu. Defisitnya B ini ditutup kepada masing-masing sekutu. Jadi yang menutup adalah A, C, dan D. Karena B tidak memiliki uang untuk bisa menutup defisitnya, sehingga defisit ini ditanggung oleh sekutu yang lain. Sehingga A A itu menanggung 750.000, C menanggung 1.750.000 dan D menanggung 1.500.000. Dari mana? 4 juta dikalikan 4 juta dikalikan, kalau A ini ya, 4 juta dikalikan 15% per 80%. 80% dari mana? 15 rasio pembagian laba ruginya A ditambah C ditambah dengan D, yaitu 80%. Bisa diterima ya. Demikian pula dengan C dan D, sehingga ketika sudah ditutup defisitnya si B ini, A menjadi defisit lagi, yaitu sebesar 750.000 yang ditutup dengan utang A, bisa ditutup dengan utang A, dan terakhir adalah pembagian kas. Pembagian kas yang tersisa adalah 30 juta. 30 juta ini dibagi kepada masing-masing sekutu untuk hak yang masih tersisa. Oke. Contoh terakhir di likuidasi untuk jurnalnya sama ya seperti tadi. Yang pertama adalah untuk realisasi dan mengakui adanya rugi realisasi dengan cara memberikan atau ditanggung oleh masing-masing sekutu dengan cara mengurangkan modalnya. Kemudian yang kedua adalah mencatat pelunasan utang kepada pihak ketiga, dan yang ketiga menutup defisit A. Kemudian mencatat pembagian kas kepada para sekutu. Terakhir yaitu kas yang tidak ada tidak cukup untuk melunasi utang kepada pihak ketiga karena rugi realisasi yang sangat besar. Ya, sehingga banyak yang saldo modal para sekutu itu menjadi negatif, bahkan kas yang diterima tidak mampu untuk menutup utang kepada pihak ketiga. Maka jika ini terjadi, utang kepada pihak ketiga ini dapat ditutup dengan setoran kas sekutu yang mampu atau ditutup dengan utang persekutuan kepada salah satu sekutu. Contohnya adalah realisasinya adalah sebesar 55 juta. Realisasinya adalah sebesar 55 juta. Ini contoh 5. Contohnya sama seperti tadi. Ini di contoh 5 file laporan likuidasi sheet contoh 5. Realisasinya adalah sebesar 55 juta untuk menjual aktiva non-kas sebesar 275 juta, sehingga aktiva non-kas dihapus atau dikurangkan sebesar 275 juta, sehingga ada rugi realisasi sebesar 220 juta. 220 juta tadi ditanggung oleh A, B, C, dan D dengan mengkalikan dengan rasio pembagian laba ruginya, sehingga setelah ada realisasi, ada saldo setelah realisasi adalah A, B, C modalnya negatif semua ataupun defisit. Tapi masih ada utang A sebesar 13 juta. Sehingga
setelah melunasi piutang dagangnya hanya bisa dilunasi sebesar 80 juta saja. Kenapa? Karena uang yang ada yaitu kas yang dimiliki dengan kas dari realisasi adalah sebesar 80 juta saja, sehingga 80 juta kas yang dimiliki ini digunakan untuk melunasi utang. Ya, karena tahap setelah realisasi adalah melunasi utang. Setelah melunasi utang masih ada saldo seperti ini, saldo A, B, C masih negatif, tapi A punya utang, ditutup oleh utangnya A untuk menutup saldo modalnya yang defisit. Sehingga di sini masih punya kewajiban setelah menutup defisit modalnya A, itu masih punya kewajiban berupa utang dagang sebesar 10 juta, dan modal B dan C masih defisit, modal D masih ada sebesar 9 juta. Yang kedua, menutup defisit B. Ya, menutup defisit B karena B ini yang tadi dipandang paling tidak mampu. Sehingga di sini ditutup, B-nya adalah 12 juta, yang menutup adalah A dan C dan D. Caranya adalah A 15% per 80% dikalikan 12 juta. C 35% dibagi 80% dikalikan 12 juta. Dan D 30% per 80% dikalikan 12 juta. Gitu ya, sesuai dengan rasio pembagian laba rugi dikalikan defisit B. Sehingga masing-masing menanggung sebesar A 2.250.000 dan seterusnya, dan ini menutup defisit B. Kemudian setelah defisit B ditutup masih ada kewajiban sebesar 10 juta kepada pihak ketiga, dan masih ada defisitnya A serta defisitnya C. Tadi ada keterangan bahwa sekutu B secara pribadi dalam keadaan tidak mampu, gitu ya. B yang tidak mampu itu hanya B saja. Sekutu B dalam keadaan tidak mampu. Nah, di sini ada setoran kas dari A dan C. Kenapa dari A dan C? Karena A dan C ini yang masih mampu. Setoran kasnya adalah sebesar 14.500.000. 14.500.000 ini adalah untuk menutup defisit sekutu. Ya, untuk menutup defisit sekutu si A dan C. Si A dan C, sehingga di sini masih punya kas sebesar 14.500.000 dan masih ada utang sebesar 10 juta. Kas yang diterima dari A dan C ini untuk membayar utang dan terakhir untuk memberikan pelunasan kepada D. Gitu ya. Lah, mengapa D kok tidak ikut memberikan setoran kepada persekutuan ini? Ya, setoran kasnya mengapa dari A dan C, gitu ya? Karena satu-satunya yang tidak defisit di sini adalah D, sehingga D yang masih memiliki hak di persekutuan tersebut. Tapi sekali lagi itu kembali kepada kesepakatan. Kita taunya dari mana kalau yang menyetorkan kas itu A dan C? Ya tentu saja dari kasusnya atau dari soalnya. Dan dari soal itu diturunkan dari kesepakatan di persekutuan tersebut. Ada pertanyaan untuk likuidasi berangsur, saya persilahkan. Monggo. Jurnalnya sama, jurnal yang pertama adalah untuk realisasi, kedua adalah pelunasan utang, kemudian menutup defisit, sama ya urut-urutannya sesuai dengan yang ada di laporan likuidasi tadi. Ada pertanyaan? Saya persilahkan, monggo. Mudah ya? Kecil. Terakhir adalah pembahasan likuidasi berangsur. Likuidasi berangsur.
Likuidasi berangsur ini terjadi jika penjualan aktiva atau aset non-kas ini tidak terjadi secara sekaligus. Ya, ternyata kadang-kadang tidak mudah untuk menjual semua aktiva atau aset non-kas itu secara sekaligus. Jadi yang dijual secara bertahap. Ya, karena bertahap tentu kas yang diterima juga bertahap. Dengan demikian proses likuidasi ini sampai dengan semua sekutu menerima haknya, menerima kas yang tersisa dari proses likuidasi ini memakan waktu tidak sekaligus tetapi bertahap yang bisa juga sampai beberapa tahun, beberapa bulan sampai 1 tahun. Oke. Proses realisasi kadang memakan waktu lama karena memerlukan prediksi dan proyeksi yang akurat untuk harga realisasi. Oleh karena itu, pembagian kas dapat dilakukan sebelum selesainya realisasi. Setelah semua utang kepada pihak ketiga, jika ada sisa kas lagi dapat dibagi menjadi haknya sekutu. Ya, tadi kan persyaratannya likuidasi itu setelah realisasi yang pertama adalah melunasi kewajiban kepada pihak ketiga. Itu pertama ya, yang harus dilakukan pertama kali pada proses likuidasi pertama kali adalah setelah realisasi, setelah menjual semua aset non-kas, yang dilakukan adalah melunasi utang kepada pihak ketiga. Nah, untuk likuidasi bertahap ini, jika utang pihak ketiga sudah dilunasi, meskipun proses realisasi belum selesai, artinya masih ada aktiva non-kas yang belum terjual, kalau aset kalau utang kepada pihak ketiga sudah dilunasi, maka sisa kas bisa dibagikan kepada sekutu. Gitu ya. Ada 2 tahap untuk menentukan besarnya pembagian kas, yaitu menghitung perhitungan pembagian dan memberikan atau program pembagian kas. Pertama, perhitungan pembagian kas, ada prosedur yang harus dilakukan, yaitu menghitung saldo bersih masing-masing sekutu setelah pelunasan kepada pihak ketiga. Kemudian menghitung rugi potensial yang maksimal. Rugi potensial itu adalah rugi kemungkinan terjadinya rugi aktiva non-kas yang tidak dapat dijual, ditambah kas yang disisakan dalam pembagian. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya misalnya setelah realisasi tahap pertama, misalnya persediaan dulu, yang laku adalah persediaan dulu. Kemudian masih ada sisa setelah melunasi utang dari realisasi tadi, yang pertama kan melunasi utang. Setelah melunasi utang ada kas. Nah, biasanya ada kesepakatan nanti kas ini tidak dibagi semua tapi disisakan. Misalnya disisakan 10 juta. Nah, berarti 10 juta itu tidak boleh dibagikan kepada semua sekutu, tapi yang selebihnya boleh dibagikan, gitu ya. Itu rugi potensial yang dimaksud dengan kas yang disisakan dalam pembagian seperti itu. Nah, rugi potensial ini maksudnya adalah rugi akibat tidak dapat dijualnya aktiva non-kas yang masih tersisa. Ya. Nah, rugi potensial ini adalah potensi tidak terjualnya aktiva non-kas ditambah dengan sisa kas yang tidak dibagikan. Itu adalah rugi potensial. Yang ketiga adalah membagi rugi potensial ini kepada masing-masing sekutu. Kemudian yang keempat, menghitung saldo modal bersih setelah diperhitungkan rugi potensial. Dan menutup dengan cara membagi modal bersih sekutu yang defisit kepada sekutu yang lain. Contohnya adalah seperti ini. Maaf.
persekutuan ABCD mempunyai maaf. Contohnya persekutuan ABCD rasionya sama seperti tadi 15, 20, 35 dan 30. Pada awal tahun 2001 dilikuidasi dengan neraca seperti ini sama seperti tadi ya. Aktiva 300 dan pasiva 300 juta. Kemudian nggak bisa. Kemudian likuidasinya berlangsung pada Januari, Februari, dan Maret. Jadi ada 3 tahap. Ada tiga kali realisasi. Yang pertama Januari, semua piutang dagang. Jadi realisasi pertama atau penjualan aktiva yang pertama yang berhasil dijual adalah piutang dagang sebesar 86 juta. Ya, ada catatannya, setelah semua utang kepada pihak ketiga diselesaikan, sisa kas dibagi dengan menyisakan 2 juta. Ini adalah sisa kas yang tidak boleh dibagi kepada masing-masing sekutu. Tahap kedua adalah realisasi persediaan pada Februari 2001. Tahap kedua persediaan berhasil direalisasi sebesar 90 juta, kas langsung dibagi dengan menyisakan 1 juta. Yang tidak boleh dibagi adalah 1 juta. Maret 2001 semua aktiva tetap berhasil direalisasi sebesar 79 juta dan semua kas yang ada langsung dibagi. Oke. Loh, kok nggak bisa? Ya, ini tahap pertama tadi. Sebentar, saya besarkan. Nah, ini ada di laporan likuidasi SIT berangsur. Laporan likuidasi SIT berangsur. Ya. Realisasi tahap pertama. Realisasi tahap pertama adalah 86 juta. Tadi apa 86 juta? Ini menjual piutang. Ya, berhasil menjual piutang. Di mana piutangnya tadi, sebentar saya tak balik ke sini. Mana tuh ini? Piutang. Piutang nilai bukunya 90 juta. Ya, piutang nilai bukunya 90 juta, berhasil dijual sebesar 86 juta. Sehingga aktiva non-kas dikurangi sebesar 90 juta ini berarti menghapus piutang. Nanti jurnalnya berarti yang terhapus adalah piutangnya. Sebesar 90 juta. Nah, kemudian ada 90 dikurangi 86 juta rugi realisasi ya. Ada rugi realisasi sebesar 4 juta. Ya, sebesar 4 juta ini. Sebesar 4 juta. Ini rugi realisasi akibat menjual apa tadi piutang yang nilai bukunya 90 juta tetapi kas yang diterima adalah 86 juta. Nah, rugi realisasi ini dibagi kepada masing-masing sekutu dengan mengurangi modal masing-masing sekutu sebesar rasio pembagian laba rugi dikalikan rugi realisasi. Jadi A 15% per 15% dikalikan 4 juta, kemudian B 20% dikalikan 4 juta, C 35% dikalikan 4 juta, dan D 30% dikalikan 4 juta. Saldo setelah realisasi adalah kas yang dimiliki 111 juta, aktiva non-kas menjadi 185 juta, yaitu sudah tidak ada piutang, jadi tinggal persediaan dan aktiva tetap. Nah, uang sebesar 111 juta ini
digunakan yang pertama setelah realisasi rumusnya adalah melunasi melunasi utang pihak ketiga. Melunasi utang pihak ketiga sebesar 90 juta sehingga 90 juta kas berkurang dan utang dagang berkurang atau dihapus sebesar 90 juta. Nah, saldo setelah setelah pelunasan utang adalah ini. Ya, ini adalah saldo setelah pelunasan utang. Ini saldo setelah pelunasan utang, masih punya kas sebesar 21 juta, masih punya aktiva non-kas sebesar 185 juta, yaitu persediaan dan aktiva tetap, dan masih punya masing-masing sekutu masih punya hak, yaitu A, utang 13 juta, dan seterusnya. Kemudian setelah punya kas dan dari realisasi dan setelah pelunasan utang, tadi catatannya adalah membagi kas dengan menyisakan sebesar 2 juta. Ya, dengan menyisakan sebesar 2 juta. Nah, pada saat pembagian kas ini yang harus dipertimbangkan adalah rugi potensial. Ya, rugi potensial. Ini perhitungannya adalah di sheet pembagian kas 1. Saya ke sini dulu. Dia masih punya saldo seperti ini. Masih punya saldo setelah pelunasan utang yang saya short itu, kasnya 21 juta. Yang boleh dibagikan adalah 21 juta dikurangi 2 juta. Gitu kan? Yang boleh dikurangi adalah itu. Sehingga berapakah yang bisa dibagikan kepada masing-masing sekutu? Yaitu dikalkulasi di sini. Di sheet yang saya besarkan, di sheet yang pembagian kas 1. Caranya, kita masukkan ke sini modal sebelum pembagian kas yang pertama. Ini dari sini ya. Ini dari sini. Sorry. Dari sini. Nah, dari sini. Kemudian menambahkan utang kepada sekutu 13 juta miliknya A, sehingga ini adalah hak bersih masing-masing sekutu. Kemudian ketika membagi kas harus diperhitungkan rugi potensial. Harus diperhitungkan rugi potensial. Rugi potensialnya adalah sebesar ini 28 juta 50.000 untuk A, B 37 juta 400, C sebesar 65 juta 450 dan D sebesar 56 juta 100. Ini dari mana? Ini adalah dari aktiva non-kas yang belum direalisasi dikurangi dengan ditambah dengan 2 juta yang tidak boleh dibagikan kepada masing-masing sekutu. Ya, aktiva non-kas yang belum direalisasi berapa tadi? Yang belum direalisasi adalah sebesar 185 juta. Ini kan yang belum direalisasi. Saya kasih kuning ya. Ini yang belum direalisasi. 185 juta. 185 juta, ingat bahwa rugi potensial tadi adalah aktiva non-kas yang belum direalisasi ditambah dengan kas yang tidak boleh dibagi kepada masing-masing sekutu. Sehingga ini masing-masing sekutu misalnya A itu menanggung sebesar 15% dikalikan 185 juta gitu ya, 185 juta dari apa tadi, aktiva non-kas yang belum terrealisasi ditambah dengan ini ya, ini B 20% dikalikan aktiva bersih yang belum aktiva non-kas yang belum terrealisasi 100
berapa tadi? 85 juta ditambah 2 juta kas yang tidak boleh dibagikan dan demikian seterusnya. Ini ke sini ya. Perhitungan ini. Perhitungan ini dari sini. Gitu ya. Nah, saldonya setelah mempertimbangkan rugi potensial, maka saldonya A ada haknya masih 4.350.000, B defisit 6.200.000, C masih 3.150.000 dan D 17.700.000. Ini hak masing-masing sekutu yang masih ada di persekutuan tersebut. Tetapi ada defisit miliknya B. Defisit miliknya B ini ditanggung oleh, ini seolah-olah ya, karena tadi masing-masing sekutu masih memiliki mampu, dalam keadaan mampu ya. Itu masih catatannya masih seperti itu. Nah, ini hanya untuk perhitungan saja, bahwa kas ini nanti yang masih tersisa tadi itu dibagikan kepada siapa. Ya, ini hanya untuk perhitungan sehingga ini seolah-olah A, C, dan D menutup defisitnya B. Menutup defisitnya B bagaimana caranya? 6.200.000 ini dibagi kepada A, C, dan D dengan rasio pembagian laba rugi. Jadi kalau A, ini ya misalnya, kalau A berarti